Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di acara Podcast School di SMK Madka Iklima. Di sini dengan saya Siti Jubaida selaku perwakilan kelas 12 dan saya ditemani oleh Bapak Wahyu SPDI selaku guru mata pelajaran PABP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Bi khair, alhamdulillah. Oke, Bapak, pada podcast kali ini materi apa yang akan Bapak sampaikan? Insyaallah pada kesempatan hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabiin, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini insyaallah Bapak akan membahas terkait materi kelas 12, yaitu tentang kita harus beriman kepada hari akhir. Baik, Bapak, silahkan dimulai materinya. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran seperti itu, ya. Sebagaimana kita seorang muslim, sebagaimana kita seorang mukmin yang memang mempunyai rukun iman. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, berarti rukun iman terhadap hari akhir berarti rukun iman nomor 5. Nah, dulu kita kelas 1, kelas 2 sudah belajar bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas 2. Kita belajar beriman kepada malaikat-malaikat Allah di kelas 1. Itu materi PABP yang dulu kita sudah pelajari. Nah, sekarang di kelas 3 kita memasuki bagaimana kita harus beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena itu salah satu rukun iman kita yang harus kita yakini dan imani seperti itu, ya. Apa itu hari akhir? Hari akhir itu adalah di mana hari semuanya berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan akan digantikan dengan hari apa? Atau akan digantikan dengan kehidupan apa? Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Di mana hari akhir ini semua makhluk hidup akan mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu kita membahas dulu di kelas 11 kita belajar mengimani kepada malaikat-malaikat Allah, di mana kita wajib mengetahui dan mengimani malaikat-malaikat Allah itu. Salah satu tugas malaikat Allah itu salah satunya yaitu yang meniup sangkakala alam, yaitu malaikat Israfil, seperti itu. Nanti hari akhir ini malaikat ini bertugasnya yaitu meniup sangkakala alam. Ditugaskan oleh Allah, ditiuplah trompetnya, maka akan terjadilah hari akhir, di mana semua gunung akan hancur, laut akan hancur, bumi akan hancur, langit akan jatuh, semuanya dahsyatnya luar biasa. Waktu nanti akan datangnya hari akhir. Makanya kita sebelum datangnya hari akhir, maka kita harus perbaiki dulu keimanan kita, perbaiki dulu ibadah kita, perbaiki dulu sholat kita, perbaiki dulu amal ibadah kita, perbaiki dulu sifat kita, sikap kita kepada orang tua kita, sikap kita kepada guru kita harus baik, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Kenapa? Sebelum datangnya hari akhir. Kapan pada datangnya hari akhir? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang tidak diketahui. Padahal Rasul sudah mengetahui bahwa itu adalah malaikat. Bertanya waktu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dan kapan waktu hari kiamat?
Rasul menjawab, saya dan yang bertanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tandanya akan datangnya hari kiamat. Apa salah satunya? Wa yarfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diangkatnya isi tulisan Al-Qur'annya diangkat, isi tulisannya kitabnya diangkat, bukan. Tapi diangkatnya ilmu di sini yaitu dimatikannya para ulama, para kiai, para habaib. Luar biasa. Bapak mendengar berita-berita hari-hari kemarin bagaimana banyaknya para ulama, para kiai, para habaib yang luar biasa gitu, yang meninggalkan, para habaib yang meninggalkan dunia ini, para kiai, itu salah satunya diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu wayab suazina, merebahnya perzinahan. Coba lihat di zaman sekarang. Ya, khususnya seperti keadaan seperti ini. Keadaan yang katanya ada virus yang sangat membahayakan, COVID-19 ya. Corona ya, bukan kolorna tapi corona gitu ya. Yang sangat luar biasa katanya, berbahaya luar biasa. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Masjid-masjid ditutup karena dengan adanya virus ini. Pengajian ditutup karena adanya virus ini. Tetapi yang tidak menjadi keadilan saat ini itu masjid ditutup, pengajian ditutup, sekolah ditutup, tetapi mall dibuka, pasar dibuka, tempat-tempat hiburan, klub-klub malam dibuka. Walaupun itu ada batas waktunya, tapi kan Bapak harapkan kita juga bisa berkumpul, bertatap muka lagi di sekolah seperti halnya biasa, KBM online seperti ini gitu. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa mengerti seperti itu. Ya. Merebahnya perzinahan, luar biasa ini. Kafe-kafe itu kan tempat luar biasa, diskotik masih buka dan lain sebagainya, tempat maksiat. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Yang selanjutnya diangkatnya ilmu oleh Allah, merebahnya perzinahan, banyaknya orang yang meminum khamr. Coba lihat orang zaman sekarang, anak muda nongkrong di situ-situ, anak muda nongkrong di tempat hiburan, nongkrong di tempat-tempat ya. Kalau lebih dekat di sini kan di situ Wanayasa, di situ Bulu, di mana dan sebagainya, di Jatiluhur, di Cirata. Banyak anak muda yang nongkrong meminum khamr, arak, whisky, brandy dan lain sebagainya. Itu adalah satu. Memang dari zaman Rasul juga ada seperti itu, tapi zaman sekarang lebih banyak seperti itu. Walaupun kita identiknya di Indonesia itu mayoritas Islam, tapi kan Islam itu terbagi-bagi. Ada Islam yang memang Islam kafah, ada yang memang Islam itu Islam munafik. Di mana Islam munafik itu tanda-tandanya itu ada 3. Yang pertama, ayatul munafiki salah satu. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada alafa wa idza tumina khana. Jadi orang-orang munafik itu yang pertama, kalau dia berbicara dia selalu berbohong. Makanya kita jangan. Khususnya ya siswa-siswi SMK Mata Iklima yang mudah-mudahan Bapak doakan menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah. Amin. Jangan berkata berbohong. Ya. Berbicara berbohong, berkata berbohong, baik itu mau kepada keluarga, kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali kita berbicara bohong. Karena kalau kita sudah berbohong sekali, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan. Kebohongan itu akan ditutup lagi dengan kebohongan. Maka akan terus dan terus kebohongan itu ditutupi dengan sebuah kebohongan. Apapun yang harus kita bicarakan itu benar, bicarakan. Walaupun terasa pahit, kul haqqan walau kana murran. Walaupun terasa pahit, sampaikanlah kejujuran itu. Itu salah satu tanda orang munafik. Yang kedua, tatkala dia berjanji dia selalu ingkar. Nah ini kebanyakan didik kita itu seperti ini. Mungkin Bapak juga pernah seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Bapak dan dosa kita semua. Kita pernah berjanji tapi kita mengingkari dengan alasan dan lain sebagainya. Tapi itu juga kalau ada alasan yang sangat logis, mohon maaf tidak bisa hadir walaupun sudah berjanji, itu boleh kita mengatakan minta maaf. Kalau ini mah kita sudah berjanji tapi kita mengingkarinya, itu tidak boleh tanpa ada alasan yang logis atau alasan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Yang terakhir, kalau dia diberikan amanah dia selalu khianat. Benar nggak?
Ya seperti halnya kita lah, karena keimanan kita itu kadarnya naik turun, kadang naik, kadang di tengah, kadang turun. Karena kita itu manusia bukan malaikat. Sedangkan iman malaikat ya terus naik. Bukan naik. Iman malaikat itu tetap. Kalau malaikat ditugaskannya untuk sujud oleh Allah ya sujud. Kalau malaikat ditugaskan oleh Allah untuk bertasbih ya bertasbih. Beda dengan manusia. Kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk sholat, kadang-kadang kita tidak sholat. Kita diperintahkan untuk sholat awal waktu, kadang-kadang kita di akhir waktu. Kita diperintahkan untuk puasa, kadang-kadang kita tidak puasa. Banyak kan yang seperti itu, itulah manusia. Kadang imannya naik, kadang imannya pertengahan, kadang imannya turun, seperti itu. Ya. Kita selalu diberikan amanah, tapi kita selalu khianat. Itu orang yang munafik. Orang yang tidak bisa istilahnya memegang amanah seperti itu. Contoh, Eis diberikan suatu amanah oleh bapak. Eis, bapak titip barang ini untuk diberikan kepada si A. Tapi Eis mengurangi barang tersebut untuk diberikan ke si A tersebut. Nah itu kan tidak amanah seperti itu. Atau lah lebih logisnya kita ibaratkan contohkan dengan memberikan uang. Bapak menitipkan uang 500.000 kepada Eis untuk diberikan kepada si A. Tapi Eis malah memotongnya. Harusnya diberikan 500.000, malah diberikannya 400.000. Berarti yang 100.000-nya itu tidak amanah karena diambil. Nah seperti itu. Tengah mana atau tadi itu? Itu tanda-tandanya orang yang munafik. Yang pertama, kalau dia berbicara selalu berbohong. Kalau dia berjanji selalu ingkar. Kalau dia beri amanah selalu khianat. Mudah-mudahan kita semua, khususnya siswa-siswi SMK Madka Iklima, tidak termasuk atau tergolongkan oleh orang-orang yang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Selanjutnya terkait tentang hari akhir, ya, tentang hari kiamat ini. Tanda-tandanya itu yang pertama tadi teh yarfa'ul ilma. Diangkatnya ilmu, merebahnya perjinahan, banyak yang minum khamar, apalagi dibanyakannya laki-laki, dibanyakannya perempuan dan disedikitkannya laki-laki. Itu tanda-tanda kiamat seperti itu, ya. Luar biasalah. Mudah-mudahan kita semua dengan beriman kepada hari akhir ini, kita bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan Islam kita, bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti alam dunia ini akan hancur sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah. Nanti Eis bisa baca referensi, dan siswa-siswi kelas 3 khususnya kelas 12 nanti kalian bisa baca surah Al-Qari'ah, ya. Ayat 1 sampai ayat terakhir itu menceritakan tentang bagaimana hari kiamat seperti itu. Alam kita Eis ya, alam dunia ini akan hancur. Gunung-gunung akan berterbangan. Laut akan terbelah, langit akan hancur dan jatuh ke bawah. Naudzubillah. Kita akan lari kemana kalau kita naudzubillah kita berada di hari tersebut? Makanya Bapak berdoa, matikanlah sebelum hari kiamat, naudzubillah, karena Bapak tidak siap dan tidak akan mampu untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat seperti itu. Nanti kalau semuanya sudah hancur, nanti kita akan mau memasuki yang namanya kehidupan akhirat. Dimana kalau kita mau masuk ke dalam kehidupan akhirat, maka kita harus mati dulu. Gak mungkin kita memasuki alam akhirat tapi kita tidak mau mati. Makanya kematian itu jangan ditakuti, tapi harus disadari. Karena semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala makhluk yang bernyawa pasti akan mencicipi mati. Dalam Al-Quran bahasanya mencicipi. Kalau mencicipi kan pasti sedikit. Kita makan, kita masak, masakan sayur dan lain sebagainya, ataupun masakan yang lainnya, kita mencicipi sedikit kan? Ya, kalau kita mencicipinya satu piring itu bukan mencicipi tapi makan seperti itu. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua makhluk yang hidup akan merasakan kematian atau mencicipi kematian. Dalam artian ini berarti hidup itu 2 kali, mati itu 1 kali. Kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Mati mah sekali. Karena itu untuk jalan kita masuk ke dalam dunia akhirat, ya. Jangan takut mati.
tapi takutlah amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, apa yang kita kerjakan hari ini tidak mendapatkan pahala dari Allah. Takutlah kepada Allah bahwa setiap langkah gerak kita, setiap napas kita hari ini tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah bagaimana aktivitas kita sehari-hari ini tidak ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, guys. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak melanjutkan materi ini? Silahkan. Terkait perjalanan kita ke akhirat nanti, bagaimana perjalanan kita selama kita menuju akhirat, alam akhirat itu? Maksudnya bagaimana Ya, prosesnya? proses perjalanan kita Heeh. menuju akhir, ataukah kita menuju surga atau neraka? Nanti kalau kita sudah masuk di alam kubur, nanti kan kita keimanan kita akan diuji. Ini sudah dibahas dulu materinya di kelas 11. Iya. Kelas 11 atau gak tahu kelas 10 waktu itu, tentang kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oh, kelas 2, kelas 11 waktu itu ya. Kita sudah dibahas bagaimana kan tugas malaikat itu yang selalu bertanya, menguji keimanan kita di dalam kubur itu, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kita akan mati dulu, langsung kita akan dikubur. Kita masuk dalam kubur, tidak langsung kita lolos masuk ke dalam surga, tapi ada proses atau fase-fase yang harus kita lewati. Yang pertama, kita ditanya dulu oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka dan lain sebagainya. Akan diuji keimanan kita. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan lain sebagainya. Yang menjawabnya itu bukan lidah kita, bukan mulut kita, tapi keimanan kita atau amal perbuatan kita waktu di dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu, kita itu sedang bercocok tanam. Ibaratnya nanti kehidupan di akhirat kita akan menuainya atau memanennya. Kita di alam dunia menanam ibadah, sholat, kita akan mendapatkan pahala sholat nanti di surga, nanti di akhirat. Kita menanam sodakoh, kita akan mendapatkan hasil sodakoh tersebut. Kita menanam zakat, kita akan mendapatkan pahala zakat, seperti itu. Jadi waktu di dunia itu kita proses menanam, nanti di akhirat kita proses atau memanen atau menuainya. Tapi itu juga ada prosesnya juga. Yang pertama, alam kubur, ya. Iya. Alam kubur, di mana di alam kubur tersebut kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir terkait keimanan kita. Selanjutnya nanti sebelum kita berkumpul di padang mahsyar, di dalam sebuah keterangan dikatakan seperti itu. Nanti ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Di mana Yaumul Ba'ats ini adalah hari dibangkitkan lagi. Manusia sudah mati, semuanya sudah dikubur, ada yang dikubur, ada yang enggak, wallahu alam. Karena hari kiamat tersebut akan ada hari dibangkitkan. Dalam sebuah keterangan dikatakan ada yang nanti dibangkitkannya menyerupai hewan, ada yang dibangkitkannya menyerupai apa? Ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini yaitu di mana kita akan dibangkitkan kembali dari kematian kita. Dalam keterangan dikatakan ada yang dibangkitkannya menyerupai binatang, wajah kita. Ada yang seluruhnya seperti itu. Tergantung amal perbuatan kita waktu di dunia. Kata Bapak kan tadi bilang, bagaimana kita di dunia itu adalah kita sedang menanam. Apapun yang kita tanam di dunia itu nanti akan dituai nanti hasilnya di akhirat. Kita menanam ibadah, akan didapatkan pahalanya. Kalau kita di dunia menanam kejelekan dan keburukan, kita akan mendapatkan kejelekan dan keburukan, seperti itu. Akhirat itu adalah balasan waktu pekerjaan yang dilakukan waktu kita di dunia, seperti itu. Yaumul Ba'ats, nanti akan dibangkitkan kita semua. Setelah Yaumul Ba'ats kita akan kemana lagi? Yaumul Has. Kita akan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Luar biasa kan dalam sebuah keterangan tersebut. Nanti di Yaumil Mahsyar itu kan matahari semuanya akan keluar, dan bahkan tergantung amal perbuatan kita. Ada yang kuat, ada yang tidak. Seperti itu. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tidak, ada yang teduh, seperti itu. Itu tergantung bagaimana amal kita waktu di dunia. Karena Bapak teringat satu hadis yang mengatakan salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat
yaitu setelah di yaumil mahsyar tersebut ini, yang pertama itu kan adalah imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua ada seorang pemuda atau pemudi yang terikat hatinya terlalu yang mencintai masjid. Di mana seorang para pemuda, para pemudi yang bagaimana mengaktifkan masjid, bagaimana menghidupkan mensejahterakan, bukan mensejahterakan, Pak Firman katanya, bagaimana seorang pemuda yang hatinya selalu terikat dalam masjid, kegiatan di masjid dan memakmurkan masjid seperti itu akan mendapatkan nanti naungan di alam mahsyar seperti itu. Yang selanjutnya sudah dikumpulkan semua manusia di alam mahsyar, nanti akan ada namanya buku catatan. Akan diperiksa lah buku catatan. Seperti halnya kita kan yang punya warung, contoh orang tuanya punya warung atau punya toko, pasti kan diperiksa buku catatan keuangan atau buku catatan pembelanjaan seperti itu. Nah, kita juga sama, makhluk hidup ini akan diperiksa buku catatan kita. Nah, ini kan sudah dibahas dulu waktu kelas 11. Bagaimana tugas malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk, yaitu malaikat raqib dan atid. Seperti itu. Akan dibuka nanti catatan kita. Contoh, banyakkah catatan baiknya ataukah banyakkah catatan jeleknya? Seperti itu. Nanti akan dilihat buku catatan kita. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihapuskan catatan jelek kita. Jangan hanya diampuni saja kita minta kepada Allah, tapi dihapuskan. Kenapa? Kalau kita hanya meminta diampuni saja oleh Allah, dosa kita diampuni tapi catatannya masih ada. Tapi kalau kita dihapuskan, kita minta diampuni dan dihapuskan, diampuni oleh Allah, plus catatannya dihapuskan. Contoh, kita nulis pakai pulpen di buku, ya, antara dicoret dengan pulpen dengan pakai tip-ek kan beda. Kalau dicoret saja masih kelihatan tulisannya, oh ini salah, coret aja. Tapi kalau kita tip-ek dengan hapus dengan tip-ek, akan gak kelihatan tulisan seperti itu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni dan dihapuskan seperti itu. Buku catatan kita. Makanya dari sekarang, khususnya EIS dan umumnya kelas 11 kayak kelas 12 TKJ, untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan, berlomba-lomba untuk berjihad di jalan Allah dalam hal yang pertama, jihad fisabilillah itu adalah menahan hawa nafsu. Ya, agar kita bisa ya'riful haq wal batil, agar kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Itu akan hadir dalam hati kita. Ya'riful haq wal batil, seperti itu. Buku catatan. Ingat, untuk UIS dan kelas 12, buku catatan kalian akan diperiksa. Bukan hanya oleh guru atau wali kelas, guru mapel saja buku catatan itu akan diperiksa, tapi buku catatan amal perbuatan kita waktu di dunia akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, fase yang harus kita hadapi atau yang harus kita laksanakan nanti menuju di akhirat itu yaumul hisab dan mizan. Bagaimana yaumul hisab dan mizan ini adalah hisaban, perhitungan, timbangan amal kita. Yaumul hisab dan mizan akan timbang. Mana yang paling banyak timbangan amal baiknya atau amal buruknya. Nanti akan ditimbang. Mana yang lebih banyaknya. Kalau timbangannya baik, berarti surga bagiannya. Kalau timbangannya banyaknya yang jelek, naudzubillah, neraka bagiannya. Setelah yaumil hisab, yaumil mizan, baru nanti kita akan fase selanjutnya, yaitu as-sirat. Tahu as-sirat itu apa? Enggak. As-sirat gak tahu? Nah, as-sirat itu Jembatan. Ya. Kita akan melewati jembatan siratal mustaqim. Bagaimana di mana? Itu juga tergantung pahala kita. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, guru-guru Bapak dulu waktu di pondok menjelaskan, ada yang berjalannya itu dengan kaki seperti normal biasa. Ada yang memakai mohon maaf, pakai pantatnya atau pakainya bahasa Jerman bujurna gitu. Ada yang ngesot dengan pantatnya. Ada yang
ngorondang, kalau bahasa Sunda bilang apa ngorondang itu bahasa Indonesianya Merangkak. merangkak. Nah seperti itu, ada yang merangkak, ada bahkan yang sekilat mata, sekejap mata. Tergantung amal perbuatan kita di dunia seperti itu. Yang mudah-mudahan kita semua bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Di mana Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan. Balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang sudah Bapak bahas, tergantung apa yang kita tanam di dunia. Nanti di akhirat kita akan tuai, kita akan memanennya. Balasan perbuatan baik, surga bagiannya. Balasan perbuatan buruk, naudzubillah, neraka bagiannya. Tergantung apa yang kita tanam di dunia, maka kita akan menuainya nanti di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kita supaya terhindar dari api neraka. Nah, dari uraian tadi Bapak sudah menjelaskan dari Eis pribadi atau dari rekan-rekan Eis khususnya kelas 12 TKJ, ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkan dulu materinya? Melanjutkan dulunya, melanjutkan lagi. Tapi mana editnya? Nah, sebelum Bapak melanjutkan materinya, apakah dari Eis atau rekan-rekan kelas 12 ada pertanyaan terkait materi ini? Terkait perkembangan zaman di masa sekarang ya. Menurut Bapak, bagaimana cara kami supaya kami bisa meyakini bahwa hari akhir itu memang benar-benar ada? Karena mungkin sebagian dari anak muda zaman sekarang tidak terlalu banyak yang tidak memikirkan bahwa hari akhir itu memang ada. Jadi bagaimana kami bisa mengimani hari akhir dengan seiman-imannya? Oke. Bagaimana cara kita supaya benar mengimani adanya hari akhir seperti itu? Contohnya gini, simpel saja. Kita jangan menggambarkan hari akhir bagaimana, karena Allah alam, kita pun Bapak pun tidak tahu, karena Allah yang tahu nanti kejadiannya seperti apa. Tapi kiamat itu kan ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu bagaimana? Satu contohnya mati atau celaka, itu kiamat sugro. Bagaimana kita tidak tahunya kapan kita akan celaka? Contoh naik motor, naudzubillah, contoh naik motor, grupak, jatuh, dirawat di rumah sakit. Emang tahu atau di-miss-call oleh malaikat, dikasih tahu oleh malaikat, atau video callan dulu sama malaikat malamnya, besok kamu akan jatuh ya naik motornya? Tidak kan? Begitu kan kematian. Enak loh kalau malaikat ngasih tahu dulu, wahyu, nanti hari Senin jam 11 kamu akan mati dan meninggal, akan mati, siap-siap ya. Ya Bapak siap-siap dulu, sholat dulu, wah terus sholat dikit, bertasbih seperti itu kalau dikasih tahu oleh malaikat. Karena mati celaka tidak ada yang tahu seperti itu, hanya Allah yang tahu dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Nah, kita untuk beriman kepada hari akhir, bahwa kita mengimani. Karena kalau kita berpikir dengan logika kita tidak akan sampai. Yang namanya iman itu adalah percaya. Tapi dengan jalan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita mengingat mati, bahwa memang mati itu ada, bahwa memang kita bergerak ini ada yang menggerakkan, kita bernapas ini ada yang memberikan napas kepada kita, kita bisa melihat ini ada yang memberikan penglihatan kepada kita. Nah, kalau kita percaya bahwa kita bisa berbicara seperti ini, ada yang memberikan kita bisa berbicara suara seperti ini, tangan kita bisa bergerak seperti ini, ada yang menggerakkan atau memberikan gerak kepada kita ini, maka alangkah kita harus percayanya bahwa nanti hari akhirat itu ada. Kan tanda-tandanya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama sering dijelaskan tanda-tandanya. Berarti kalau tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat itu ada, berarti hari kiamat itu ada seperti itu. Tambahan dari jawaban yang tadi yang ditanyakan oleh Eis terkait bagaimana
untuk perilaku kita supaya benar-benar beriman kepada hari akhirat ya, seperti itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sepenuhnya perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama atau hukum syar'i. Jadi kita harus berpikir bahwa apa yang kita perbuat ini selama di dunia ini akan ada tanggung jawabnya nanti di akhirat, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, harus menyadari bahwa kita manusia yang kecil, makhluk lemah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang memberikan kekuatan seperti itu. Yang ketiga, kita harus selalu berusaha melakukan amal soleh, menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum syar'i, menjauhi yang batil, mendekatkan dengan hak, seperti itu. Ya, intinya untuk khususnya generasi TikTok ya. Kalau Bapak bilang generasi TikTok, mohon maaf, itu hanya bercanda saja. Karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang itu lupa akan adanya hari akhir, pasti. Kenapa? Karena dia asik dengan gadgetnya, asik dengan Androidnya, HP-nya, asik dengan aplikasi TikTok lah, aplikasi apalagi lah, WeChat dan lain sebagainya, tanpa memikirkan bahwa hari akhirat itu ada. Kiamat itu kan ada dua, kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro adalah kematian dan kecelakaan, sedangkan kiamat kubro adalah nanti dihancurkannya alam semesta ini. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita semua percaya dengan hari akhirat itu, hari akhir itu ada, hari akhirat itu ada. Kita tingkatkan amal ibadah kita, ibadah mahdhoh ataupun ibadah ghair mahdhoh, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bisa berkumpul kembali nanti di surganya Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oh ya, sebentar. Nanti ada sedikit tugas dari Bapak, bukan sedikit, banyaknya tugasnya. Jadi tugasnya untuk kelas 12 kalian bikin portofolio terkait beriman kepada hari akhir. Tugasnya kalau sudah selesai, waktunya 1 minggu, kalian kumpulkan ke Bapak. Boleh ke sekolah dengan jangan bergerombol, tapi harus satu orang dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dulu dari rumah dan lain sebagainya, agar kita terhindar dari wabah ini, agar kita bisa terhindar dari penyakit ini. Bapak tunggu tugasnya. Bagi yang tidak mengumpulkan, berarti kalian tidak mendapatkan nilai di materi tentang beriman kepada hari akhirat, hari akhir ini. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sudah Bapak sampaikan. Sama-sama. Semoga bermanfaat Amin, bagi amin. saya dan teman-teman saya. Amin, amin. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya, kerjakan tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.